Hai Sobat Balatkop, kembali lagi bersama saya Adi IP dan kita masuk ke fase kedua. Sebelum kita masuk ke fase kedua, kita akan sedikit recap di video sebelumnya, yaitu kita udah bahas tentang bagaimana kita bercerita melalui Start With Why, melalui mempertanyakan keberadaan brand kita, dan juga beberapa contoh yang bisa memantik atau menjelaskan tentang apa itu Start With Why. Nah, di fase yang kedua ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita menciptakan sebuah citra. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Bahwa sebenarnya ketika kita ngomongin teori komunikasi, itu selalu pasti ada yang namanya speaker dan listener. Atau yang ngomong dan juga yang mendengarkan, seperti itu. Nah, di dalam metode ini kita kenal bagaimana seorang speaker itu biasanya memberikan message dan listener atau pendengar itu memberikan feedback. Dan biasanya di tengah-tengahnya itu ada channelnya atau medianya. Apakah medianya lewat udara, kayak kita sedang ngomong ini, atau medianya lewat suara, dan lain sebagainya seperti itu. Itu kita belajar yang namanya communication process, bahwa sebenarnya ngomongin cerita, ngomongin citra itu adalah bentuk dari komunikasi. Dengan bercerita dan metode komunikasi yang baik, biasanya akan menimbulkan sebuah hasil, yaitu hasilnya adalah trust atau kepercayaan. Nah, ini sama sebenarnya ketika kita ngomong sesuatu atau bercerita sesuatu ke teman kita, kalau kita komunikasinya baik, komunikasinya meyakinkan dan lain sebagainya, biasanya teman kita akan lebih mudah percaya dan akhirnya tersugesti untuk mengikuti atau mempercayai segala bentuk cerita kita gitu. Itulah kenapa ketika Simon Sinek menyampaikan Start With Why, dia juga sambil ngomong bahwa sebenarnya adalah they believe what we believe. Artinya mereka percaya kalau kita juga percaya gitu. Di konsumen kita percaya kalau kita mempercayai apa-apa yang kita percayai benar. Nah, sebelum lebih jauh, saya pengen ngajak Sobat Balatkop untuk melihat contoh lain yang mana gimana cerita itu bisa menentukan pembelian. Meskipun pada kenyataannya mungkin secara looks memang kelihatan bagus gitu, tapi apakah bagus itu juga kemudian menjadi standar gitu kan. Nah, saya di sini punya sebuah contoh dari brand yang jualan keripik. Yes, keripik singkong itu adalah Maici, yang mana pada awal kemunculannya Maici itu dibangun dengan cerita eksklusivitas dan juga barang premium. Karena pada waktu itu ketika kita mau beli Maici, kita harus benar-benar tahu jam berapa kita harus beli, terus kemudian kita belinya di mana. Lalu yang terakhir adalah kalau kita beli, kita hanya dibatasi untuk jumlah pembelian tertentu seperti itu. Nah, sekarang di layar Sobat Balatkop kita bisa lihat bahwa di sebelah kanan akan ada brand Maici dan di sebelah kiri adalah keripik singkong yang brandnya sendiri nggak begitu kelihatan gitu. Nah, secara sekilas mata mungkin teman-teman akan langsung menentukan pilihan. Sangat mudah sekali. Apalagi untuk orang yang mungkin sudah cukup kenal dengan brand ini gitu. Maka Maici akan menjadi pilihan. Tapi bagaimana ceritanya ketika saya rubah gambarnya menjadi seperti ini? Nah, menarik kan? Itu dia teman-teman. Ketika sebuah brand sudah membangun cerita yang berkaitan dengan tentunya adalah segmentasi, barang ini dijual kemana, maka kemudian apa yang kita lihat itu udah jadi nggak penting lagi gitu. Tapi bagaimana seorang brand atau sebuah brand melakukan treatment atau usaha-usaha untuk membuat customernya itu loyal meskipun dia tidak dengan packaging yang menarik gitu. Karena itu tadi, cerita-cerita yang dibangun oleh Maici dulu itu sudah sangat luar biasa gitu. Dan berikutnya adalah kenapa ada dua desain Maici yang sangat berbeda tetapi kedua-duanya tetap laku. Karena Maici sangat pintar untuk menempatkan positioning brandnya. Artinya kalau yang bungkusnya mungkin plastik dengan sablon, ya taruhnya di pasar tradisional.
Kalau bungkusnya yang menggunakan cetakan yang bagus sekali seperti yang lihat di sebelah kanan ini, maka dia bisa dilempar ke modern market seperti itu. Nah, segmentasi inilah yang bermula ketika kita juga merancang ceritanya seperti itu. Artinya kalau teman-teman punya budget yang lebih kecil dan teman-teman semuanya berada di daerah yang tidak di kota misalkan, itu bisa membeli Maicih yang versi sablon aja. Kalau yang berada di kota besar kemudian budgetnya juga lebih, itu bisa beli Maicih yang kemasannya bagus. Nah, lalu sebenarnya gimana sih kunci-kunci membuat cerita yang bisa menarik pelanggan atau membuat customer kita itu loyal, dan kemudian setelah loyal itu mereka mencitrakan bahwa brand kita itu adalah brand yang seperti ini gitu. Itu sebenarnya kiat-kiatnya seperti apa sih? Yang pertama adalah ceritanya itu harus benar-benar personal gitu. Artinya kita tuh nggak boleh hanya sekedar ya kita bikin-bikin cerita aja yang tidak ada kaitannya sama personalitinya. Mungkin misalkan kalau kita segmennya adalah anak-anak muda, berarti kita harus bercerita yang berkaitan dengan anak-anak muda, jangan sampai salah segmen. Itu yang pertama. Yang kedua, ceritanya itu harus sederhana. Nah, cerita sederhana ini mempermudah konsumen untuk segera mengetahui sebenarnya brand ini tuh mau ngomong apa sih gitu, dibandingkan cerita-cerita yang terlalu rumit, terlalu dalam. Apalagi di era sekarang ini yang informasi itu begitu cepat, itu membuat orang menangkap informasi itu pengennya yang simpel-simpel aja. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah bagaimana cerita itu bisa mewakili alasan keberadaan kita. Kayak gitu. Artinya ketika kita menciptakan sebuah brand, ketika kita menciptakan sebuah identitas, itu juga harus bisa sekaligus menunjukkan bahwa kita tuh ada karena apa gitu. Jadi bukan, sekali lagi bukan hanya cerita-cerita yang dikarang seolah-olah ini terlalu berlebihan gitu. Itu justru konsumen kita tidak begitu akan menyukai. Yang keempat, cerita itu harus terkoneksi dengan customer. Mungkin ini mirip-mirip dengan poin 2 ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana ketika kita membuat sebuah cerita itu, customer kita itu bisa terkoneksi nggak dengan kita? Keresahannya itu sama nggak? Problem yang mau diselesaikan itu relevan nggak antara apa yang dilakukan oleh brand sama yang dilakukan oleh konsumen kita, kayak gitu. Dan yang kelima adalah konsumen diusahakan itu membeli bagian dari cerita kita, bukan hanya sekedar produk kita. Banyak sekali sekarang brand-brand yang mulai melakukan pemilihan-pemilihan itu karena cerita yang dibangun oleh si pemilik brand. Contoh paling sederhana adalah ketika kita melakukan perjalanan menggunakan transportasi online. Kita jadi sering banget ngobrol dengan drivernya, kita menjadi bagian dari kehidupan si drivernya. Oh, kita menjadi, ketika kita naik ke sebuah kendaraan tuh kita mau jadi customer yang ramah atau mau jadi customer yang nggak ngajak ngobrol. Itu sebenarnya bagian dari perjalanan sebuah brand gitu. Bagian dari cerita sebuah brand, bukan hanya seolah-olah kita menggunakan brand itu atau produk brand itu serta-merta gitu, tetapi kita menjadi bagian dari cerita itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah kita bagaimana bisa mengajak konsumen kita untuk mengajak orang lain dengan menceritakan apa pengalamannya terhadap brand kita. Ya, jadi bagaimana kita tetap tidak secara brand itu tidak hanya ngomongin tentang desain yang bagus, kemasan yang bagus, rasa yang luar biasa, servis yang baik, tetapi juga bagaimana dari ibaratnya dari dapur sampai kemudian dihidangkan itu membuat orang memiliki pengalaman terhadap brand kita, pengalaman atau experience, sehingga nanti ketika satu konsumen itu sudah mendapatkan experience terhadap brand kita, mereka pasti akan dengan lebih mudah menceritakan itu ke orang lain. Nah, selain 6 tadi, itu saya ada beberapa tips yang pengen saya bagikan ke Sobat Balatkop untuk membuat bagaimana cerita terus menjadi citra yang baik kepada brand kita. Itu setidaknya
ada 5. Yang pertama adalah bangunlah personal branding. Ya, artinya brand sebuah produk itu bisa jadi terkenal karena yang membuat itu juga terkenal, personal branding. Nah, ini kenapa kayak artis-artis sekarang itu banyak bikin industri kuliner atau perusahaan di bidang kuliner. Yang kedua, yang terpenting di era sekarang ini adalah aktiflah di sosial media. Karena sekarang orang mencari apa-apa itu melalui sosial media. Beda dengan dulu mereka carinya di majalah, carinya di koran, carinya di tanya-tanya kanan kiri. Tapi sekarang begitu orang aneh atau orang asing dengan sesuatu itu, biasanya mereka langsung mencari di sosial media. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ceritakan cerita Anda atau cerita Sobat Balatkop ke manapun atau ke siapapun. Nah, sekali lagi, orang-orang itu suka bercerita. Jadi kalau Sobat Balatkop ketemu siapapun orang baru, coba ceritakan. Saya punya brand ini loh, saya punya produk ini loh. Coba uji mereka, apakah mereka tertarik atau tidak. Barangkali satu momen mereka bisa jadi konsumen kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, sekali lagi mengulang yang tadi ya, kayak kita bagaimana untuk memancing mereka tidak hanya untuk mendengarkan cerita kita, tetapi mereka juga kemudian terdorong untuk menceritakan kembali cerita kita ke orang-orang yang lain. Dan tips yang kelima adalah paling penting dan harus terus dilakukan adalah jangan pernah berhenti untuk bercerita. Karena sekali lagi kita sudah bahas sejak pertemuan pertama atau sejak fase pertama bahwa pada dasarnya setiap orang itu yang ada di dunia ini itu sangat suka bercerita atau menerima cerita, karena ya again lagi-lagi kita hidup sebagai makhluk sosial seperti itu. Nah, baik Sobat Balatkop, kita sudah sampai di akhir fase kedua. Di akhir fase kedua ini saya ada sedikit kesimpulan bahwa orang-orang itu di dalam bercerita kita tidak perlu mengikuti tren-tren yang mungkin terlalu jauh. Misalkan trennya lagi produk-produk asing misalkan, terus kemudian kita harus mengikuti jejak-jejak bagaimana brand asing bercerita, karena belum tentu itu relevan gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bisa untuk menjadi diri kita sendiri. Artinya pembeli-pembeli di luar sana pun itu lebih suka barang-barang, kalau konteksnya ini adalah handicraft ya, artinya UMKM atau bikinan kita sendiri, itu mereka lebih suka cerita-cerita yang sangat lokal gitu atau localized. Kayak spirit lokal, goes to global itu yang harusnya bisa kita pegang. Jangan sampai kita mengikuti atau ikut-ikutan yang akhirnya itu menjebak kita sendiri gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah tetap percaya diri untuk menjadi lokal, dan semangat lokal itu harus terus dipupuk. Oke Sobat Balatkop, kita udah selesai membahas tentang fase kedua, yaitu fase dari cerita menjadi citra. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fase ketiga, yaitu dari cerita, citra, yang ketiga adalah visual kemudian. Tetap di sini, jangan kemana-mana, sampai bertemu di video yang selanjutnya.